Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki ujian akhir semester atau UAS semester genap tahun akademik 2023-2024, mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas MC 402, Prodi Manajemen. Nama mahasiswa Wasidi, NIP 220201010241. Dosen pengapu yang terhormat Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, Sarjana Manajemen, Master Manajemen. Kita langsung aja soal nomor 1. Jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta (BIJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bank Indonesia atau BI dalam konteks pasar modal. Hubungan Bursa Efek Jakarta atau BIJ, Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta (BIJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) telah merger pada tahun 2007 dan menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga institusi ini memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia. 1. Bursa Efek Indonesia (BEI). Fungsi utama: 1. Menyediakan platform pada perusahaan untuk melakukan institutional public offering (IPO) dan menjual saham kepada publik. 2. Memfasilitasi perdagangan efek atau saham, obligasi, dan lain-lain antara investor. 3. Mengawasi dan memastikan kelancaran serta keterbukaan pasar modal. Hubungan dengan BI. BEI berkoordinasi dengan BI untuk menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi. BI dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang mempengaruhi pasar modal seperti mengubah tingkat suku bunga. 2. Bank Indonesia atau BI. Fungsi utama: mencetak dan mengedarkan uang rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengendalikan inflasi, mengawasi dan mengatur sistem pembayaran. Hubungan dengan BEI. BI dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang mempengaruhi pasar modal seperti mengubah tingkat suku bunga. BI dapat melakukan intervensi di pasar modal untuk menjaga stabilitas pasar. BI bekerja sama dengan BEI untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Contoh: BI menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini dapat mendorong investasi di pasar modal karena investor dapat meminjam uang dengan biaya yang lebih murah. BI menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini dapat memukul pasar modal karena investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan menyimpan uang di bank daripada berinvestasi di pasar modal. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, yaitu meliputi 1. Peningkatan ketersediaan pangan.
meningkatkan produksi pangan, mendukung program peningkatan produktivitas melalui penyediaan pupuk, pestisida, dan alat pertanian yang berkualitas, memperluas lahan pertanian dengan membuka lahan baru dan melakukan reklamasi lahan, mengembangkan varietas tanaman yang tahan lama penyakit dan kekeringan, memperkuat infrastruktur pangan, membangun sistem irigasi yang efisien untuk mendukung pertanian, membangun gudang penyimpanan untuk menjaga kualitas pangan, meningkatkan sistem transportasi untuk memperlancar distribusi pangan. 2. Peningkatan akses pangan, memperluas program bantuan sosial, menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan, melaksanakan program pemerataan harga pangan melalui subsidi dan operasi pasar, mengembangkan program ketahanan pangan di daerah terpencil, membangun infrastruktur pangan di daerah terpencil, memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada petani di daerah terpencil. 3. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Melakukan edukasi gizi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang seragam, bergizi, seimbang, dan aman. Mempromosikan konsumsi pangan lokal dan diverifikasi pangan, memperkuat pengawasan pangan untuk memastikan keamanan pangan. 4. Peningkatan kelembagaan pangan, memperkuat kelembagaan penyelenggara ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. 5. Peningkatan daya saing pangan, meningkatkan efisiensi produksi, pengolahan, dan distribusi pangan, meningkatkan nilai tambah produksi pangan melalui diverifikasi dan inovasi, memperluas pasar bagi produk pangan lokal. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan? Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang. Berikut beberapa alasannya. 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi, pertanian berkelanjutan, dan pengolahan pangan yang aman. Membekali masyarakat dengan keterampilan untuk menanam, memelihara, ternak, dan mengelola hasil panen secara efektif dan efisien. Pemberdayaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan menambah pendapatan. Membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas pertanian. 2.
peningkatan persiapan masyarakat, pendidikan, pemberdayaan. Pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam mencapai ketahanan pangan. Membangun komunitas yang kuat untuk terukur informasi dan saling membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pemberdayaan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam hal ketahanan pangan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan. Pendidikan menanam nilai-nilai berkelanjutan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Mendorong masyarakat untuk berlatih ke pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemberdayaan membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan dampak lingkungan lainnya. Contoh, program literasi gizi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah NGO bekerja sama untuk memberikan edukasi gizi kepada masyarakat, terutama dalam daerah terpencil. Pelatihan pertanian. Kementerian Pertanian memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian modern seperti penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama terpadu. Pemberdayaan perempuan. Berbagai program pemberdayaan perempuan diluncurkan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi termasuk dalam bidang ketahanan pangan. Jadi yang saya ambil dalam soal, saya ambil soal yang B, nomor 4, 5, 6. Dan terima kasih, maaf kalau ada kata-kata yang salah untuk menyampaikan jawaban ini. Dan terima kasih kepada Bapak Octavian yang telah memberikan bimbingan pada kami. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.